Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet di Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Pastinya bosku. Gimana bosku, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Pangestunipun. Mas Mehmet gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Kok nggak pernah kelihatan di Angkat Jaya sekarang? Karena sekarang Angkat Jaya tutup bosku. Buka bosku. Buka kan aku pertama yang buka. Iya. Kamu yang nggak kesana bosku. Minum dulu. Hitung dulu. Telat. Kali ini teman-teman kita kedatangan Mas Gurdu Pangarso. Kalau teman-teman nggak tahu mungkin dia sebenarnya itu pemain lama. Dia Pemain itu lama. di luar dia apa ya preman condong catur. Bukan bosku. Nggak, dia artinya aktif lah di condong catur. Dia sebenarnya dulu tuh berkarir dari band apa ya Psikobili dulu namanya Bloody Hollow. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar. Di Jogja, di Bali dia udah berkarir cukup lama, tapi dia sekarang memutuskan untuk bersolo karir. Nah, Mas Gurdo, boleh ceritain awal karir pertama gimana kamu muncul sebagai musisi dari Bloody Hollow itu? Perjalanan karirnya seperti apa biar teman-teman tahu mungkin yang belum tahu, Mas Gurdo. Siap. Dulu jadi awalnya pas saya masih umur 17-18 apa ya? Itu masih kelas 1 SMA, SMSR. SMSR ya dulu. Saya berawal dari SMSR dulu, seni rupa di Kasihan, Bantul. Saya ketemu sama teman-temanku satu band itu, ya satu angkatan. Terus trigger sama satu band Bali namanya The Hydrant. Oke. The Hydrant. The Hydrant ya betul. Nah, terus kok asik ini. Memang dari dulu sih sukanya yang 70s, 60s gitu ya. Oh, emang dari dulu berarti. Memang suka swing, blues, rock lama gitu-gitu. Terus ketemu sama ini kurang ada gitaris, ada drummer, kurang basis ini. Basisnya nih kalau rockabilly kan afdolnya kan kontrabas atau upright. Oh iya betul, bass. betul. Nah, itu kita cari anak SMM namanya Valentinus Nagata. Oke. Nah, itu kita ketemu, kita briefing sekitar seminggu, kita kumpulin vibes jadi satu. Terus kita bikin band namanya Bloody Hollow. Oke. Bloody Hollow dulu awalnya masih cover lagunya orang. Oh, Noah. Oh, bukan. Jaja Miharja gitu, bukan bosku. Ras Gokil. Bisa. Itu sekitar tahun 2009. 2009 ya. Berarti sebenarnya kita undi sama bandku yang pertama dulu Ras Gokil itu. Oh iya. Oh, bandku yang kedua, sorry. Bandmu yang pertama apa? Ada Antinovation tapi di Purworejo. Kalau secara berkarir di industri ya Ras Gokil sih pertama. Dulu kita pernah sepanggung. Pernah beberapa kali sepanggung. Di mana itu? Satu diskotik ya? Ya, di diskotik. Iya. Ambil cepat. Terus habis itu kita gabung sama scene juga, skena dulu kita lebih cenderung ke skena yang kayak Celtic. Oke, Celtic ya. Lebih ke skenanya Celtic dulu mayoritas, soalnya dulu pas zaman itu zamannya bandnya yang vibes-nya kayak Dropkick Murphys, kayak Flogging Molly gitu-gitu. Tapi kita juga ada skena sendiri yang untuk rockabilly sendiri ada. Namanya dulu Rockin' Speed. Kebetulan saya juga yang mengetuai juga. Oh dulu ketua. Ada ketua Rockin' Speed. Oh iya toh. Sama Mas Atong, Mas Ya, Atong. oh iya benar sama Mas Atong Tattoo, Jakarta Java Tattoo Club. Ya. Nah, itu pada waktu itu kita sering dibikinin event juga, terus kita sering diundang juga. Kebetulan manajer saya dulu namanya Yasa. Dulu dia pemain ini apa namanya? Sampai sekarang mungkin masih ada bandnya, Dirty Glass. Oh, Dirty Glass. Ya, tahu Dirty Glass tahu. Itu pemain klarinetnya. Iya. Nah, itu manajer saya dulu. Makanya kenapa kita dulu sering manggung sama anak-anak punk rock dan anak-anak Celtic rock. Dulu karena satu komunitas. Betul. Makanya dulu kita juga kenal sama band-band kayak Heaven Hell, terus kayak Dream Society, Sick Brand ya. Terus banyak dulu teman-teman yang asik-asik. Sampai sekarang pun mereka masih asik. Cuma agak pangling. Iya. Karena udah lama. Pangling. Terus makin ke sini
Dulu saya sempat ada goncangan kehidupan. Oke. Wes, ceritanya goncangan kehidupan. Goncangan kehidupan. Oke. Goncangan kehidupan di tahun 2013 ceritanya saya merantau ke Bali. Oke. Merantau ke Bali dengan beberapa alasan, dan di sana saya kayak istilahnya bukan minggat ya, tapi magang ya di sana. Istilahnya magang di sana, terus di sana banting setir di sana. Istilahnya kayak fokus cari uang lah. Tapi kayak kehilangan passion. Oke. Kehilangan passion selama beberapa tahun itu di sana, karena dulu di sana aku kan berkecimpung di dunia apa ya, tourism. Oke, di Bali. Di Bali. Di Bali dunia tourism, tapi juga masih sering nongkrong juga sama anak-anak band-band sana. Iya. Tapi tetap artinya di sana tetap apa ya, berskena juga. Iya, dengan tipis-tipis teman-teman lah. di Bali. Oke. Tipis-tipis. Berskena tapi nggak kayak di Jogja dulu yang Iya. memang rutin manggung kan. Terus balik ke sini itu sekitar tahun 2013 akhir, itu masih dikasih panggung sekali. Kita sempat manggung sekali di TBY. Oh, sempat. Itu terakhir, panggung terakhir. Oh, itu sangat-sangat memorinya masih mendalam sih. Iya. Bareng sama band Bali juga dulu, Suicidal Sinatra Oh, namanya. Suicidal Sinatra, ya itu cukup band besar juga kok. Sama bandnya Mas Bowo, orang Temanggung. Oh iya. Prison of Blues. Prison of Blues. Yo, Putih-putih kayak punyamu. Halo Mas Bowo. Mas Bowo, I love you. Oke. Jadi gitu. Terus akhirnya vakum. Vakum sampai 2020 ya. 2020 ketemu Bos Memet, tertrigger lagi untuk berkarya gitu. Jadi itu triggernya tuh bukan masalah apa, tapi aku lebih ketemu wah passion gue emang di musik di perform. Jadi selama ini kayak kehilangan arah, kehilangan gairah hidup. Kehilangan gairah hidup. Padahal yang menggerakkan sangat banyak. Ini menarik banget. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu Gurdo mungkin tiba-tiba muncul sebagai penyanyi solois. Saya cukup kaget juga karena kebetulan saya juga pergi lama kan dulu ke Jakarta, ke Purwokerto, terus akhirnya ketika balik kebetulan kita tetangga satu RT lah ya di Condong Catur. Ketemu lagi olahraga bareng, terus akhirnya dia menceritakan artinya vakum terus mau berkarya lagi. Akhirnya dulu kita sempat merilis satu single yang apa ya, kolaborasi dengan Ruang Kerja Kreatif untuk membuat preskon perilisan single pertama dengan project solonya ya kan, berjudul Teh Tawar. Dan ini menarik karena itu pun cepet banget itu ngalirnya, karena main ke tempat saya gitar-gitaran sama teman-teman langsung jadi, prosesnya itu cepet banget artinya 2 minggu langsung rilis, itu pokoknya prosesnya cepet banget lah pokoknya. Dan aku pengen tanya kenapa Mas Gurdo akhirnya memilih bersolo karir dan memutuskan untuk ini, karena sangat apa ya, mungkin berbeda artinya dengan genre psikobilly terus jadi solo yang jadi lebay mungkin kalau menurut teman-teman. Bisa juga. Nah artinya ada nggak pro kontra artinya di teman-teman komunitas atau bahkan teman bandmu yang dulu tiba-tiba solo lagune iki lebay iki lagune kok kayak gitu, gimana? Ada sih. Kalau awalnya kenapa kok berpindah aliran tuh karena aku lebih enjoy aja mengeluarkan pendapatku di sini karena pakai bahasa Indonesia juga toh. Ini laguku pakai bahasa Indonesia semua, dan sekarang lebih ke membawa lagu itu menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau yang dulu kan memang lagunya pakai bahasa Inggris semua dan tempo tinggi semua. Distorsi semua. Terus itu menurutku kurang delivery message-nya tuh kurang. Jadi aku nanti kedepannya aku bakal ngasih pesan-pesan ke pendengar atau ke diriku sendiri. Apa sih yang tak rasain? Keresahanku tuh apa aja? Apa yang membuat memaksa aku untuk bikin lagu lagi gitu. Tapi lama-lama asik juga sih ya. Memang pro kontra tuh ada. Pada awalnya ada. Sampai dulu aku dikatain, wah, kan dulu di artwork pertama kan pakai
kupluk terus pakai jas, pakai iya, apa benar, blazer benar, itu. benar, Dikatain kayak Tulus aku. Ya apik Tulus to yo. Iya. Oh iya ta. Oke. Masa Tulus brengosen. Tulus masuk six pack. Iya. Oke, terus Terus ya itu, terus tapi makin kesini makin enjoy aja sih. respect kan. Ya nggak apa-apa, karena Artinya malah semakin kesini makin enjoy dan aku lihat malah respect juga. Iya, Karena iya. waktu itu personilmu juga datang kan? ya di preskon pertama. Preskon pertama. Artinya mungkin itu kan seiring waktu perjalanan aja Mas. Iya. Karena sekarang juga udah punya anak. Artinya kan ini lebih menarik kan ketika anak bisa mendengarkan lagu Pendewasaan. pendewasaan ya kan. Jadi pro kontra itu ada, cuman Pasti. dianggap ini aja lah ya, lebih kayak itu masukan Ya. atau mungkin ya kita punya sisi sendiri gitu ya Mas ya. Life is never flat. Yeah. Kok ngomongnya apik Bosku? Yo, Wis mangan nganu to. Sinau. Kopi ABC. Disebut ya ora apa-apa. Ben nyponsori Bosku. Nah, akhirnya sukses dengan teh tawar yang aku pikir itu cukup untuk muncul pertama loh ya, dengan antusias yang waktu itu yang datang itu semua komunitas kayaknya ya hampir semualah ya support terus datang ke acara waktu itu. Dan aku pikir ini momen yang sangat tepat ketika berbeda ketika karena kamu dalam vakum di genre ini kan kamu baru memunculkan hal baru, bahkan single baru langsung mendapatkan tempat apresiasi, bahkan waktu itu sampai dari Mas Igun Ami Award pun sampai ngasih apresiasi secara langsung. Dan banyak sebenarnya sih Mas yang ngasih apresiasi. Aku pikir ini momentum yang baik ketika kamu harus memunculkan single-single berikutnya. Apakah Mas Gordo juga udah menyiapkan untuk single berikutnya atau hanya terpatok udah satu itu cukup itu? Wah. Ya itu baru langkah awal bosku. Gimana ceritain? Itu langkah awal. Teh tawar itu adalah Langkah awal. ya Memperkenalkan diri. ya kulo nuwun lah kalau bahasa Belandanya tuh kulo nuwun. Jadi nanti ada karya-karya selanjutnya. Ini mungkin akhir bulan Agustus juga akan rilis lagi. Ini kita masih matengin materinya semua. Untuk lagu yang kedua ini lebih agak eksplisit sih. Ini lebih agak dewasa liriknya, tapi lagunya enak. Kita juga jujur kalau di pengalaman rilis pertama itu satu kata, merinding. Karena nggak nyangka efeknya sebegitu hebatnya ya, di impactnya di aku sendiri ya. Betul. Karena itu skena baru, genre baru, Teman baru. treatment baru, teman-teman lama juga banyak, teman-teman baru juga banyak, dan teman lama yang dengan profesi baru juga banyak di situ. Akhirnya kayak pangling terus kaget loh, masih berkarya toh, nah gitu. Jadi itu kayak semangat baru aja. Jadi tidak melulu di dunia kerjaan, tapi masih ada passion yang harus dikejar lagi. Jadi bukan semena-mena tuh kita hidup untuk we not living to pay the bill. Yes. We living our life as a life. 100% hidup kita. Betul. Gitu. Jadi tetap semangat lah. Terus masih ke depan nanti masih banyak kisah-kisah lagi yang akan dimunculkan. Tapi untuk awal-awal kemarin memang masih Jogja sih ya. Betul. Nah ini yang kedua. Yang kedua, Apakah udah disiapkan yang tadi pertanyaan itu? yang mana? Yang pertanyaan, apakah itu hanya cukup satu single Oh. atau udah menyiapkan single yang Sudah. Boleh diceritain ini yang kedua single. Yang kedua nih spoiler aja ya. Oh spoiler, apa disebutin nggak apa-apa kok. Yang kedua ini Tentang tentang FWB, Friends with Benefit. Oke. Lagunya itu tentang kehidupan anak muda zaman sekarang. Ya nggak cuma anak muda sih, orang-orang dewasa juga banyak yang Iya. mau enaknya doang tapi nggak mau statusnya. Memunculkan ya sisi lain di Jogja. Yoi, nggak cuma di Jogja ya. Oh iya, nasional, semua. nasional. Bener. Kehidupan anak-anak sekarang. Iya. Tapi itu bukan untuk dicontoh Negatif, ya, bukan. bukan negatifnya. Cuma kita ngambil kisahnya aja. Sebenarnya kita mungkin juga dulu mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin. Oh gitu. Mungkin ya. Gimana? Hati-hati sih anak. Gitu. Lo Lo kan saya kan curhat sama Siti. Gimana gaya lagunya gimana yang kedua?
Enggak, itu kan pengalaman pribadi Mas, lagu itu. Pribadi Anda. Tenang Mas, ini Jangan- nggak ada sensor Iya, jangan gitu toh. nggak apa-apa Mas. Oke. Jadi lagu itu cerita tentang Kehidupan. kehidupan lah. Kehidupan. Sebenarnya itu mungkin karena Bercocok Mas tanam. Gurdo kan bapak kos juga. Iya. Punya kos. Mungkin kosnya juga Oh, nggak ada. LA juga. CCTV di Las mana-mana. Vegas. Enggak. Enggak ya. Nanti kumuh. Oh gitu. Jadi lagu ini menceritakan tentang sisi apa ya, kehidupan di Indonesia sih Iya. sebenarnya ya, di mana anak kuliah, anak pekerja, bahkan mungkin yang udah nikah, kadang ada hal lain di kehidupan mereka yang akhirnya dibikin lagu oleh Mas Gurdo. Kalau kata orang sih adult need is different gitu. Oke. Ada kebutuhan dewasa. Ada keputusan dewasa, betul. Artinya kan nggak apa-apa Mas. Ini kan apa ya, bukan hal yang kita tutupi sih untuk hal-hal apa ya. Semua punya sisi masing-masing kok, kehidupan masing-masing. Nah, aku dengar-dengar nih katanya dalam waktu dekat juga bakal rilis single kedua. Iya. Udah disiapkan lagu yang digarap oleh Mas Seto Iya. di DS Record, dan video klip juga udah digarap. Udah Digarap sama Pak Dom, Iya. ya kan? Pak Dom sama Mas Zeki. Mas Zeki, dan udah selesai ya. Take-nya udah selesai. Take video klipnya masih proses editing Masih dan post-pro. post pro. Nah, artinya kan ini udah siap untuk dirilis. Insya Kalau boleh tahu proses video klip dan akan dirilis kapan, Mas? Proses video klipnya sih ya kemarin sangat dimudahkan sekali. Sangat dimudahkan sekali karena dari konsepnya pun simple banget, karena itu one shot dan cuma kita pakai slow motion doang. Itu lebih ke video lirik sih Mas Mehmet. Video lirik, jadi nggak terlalu banyak cerita ya. Cuma itu sangat jelas menggambarkan apa, itu sangat jelas. Terus kita juga lagi sekarang proses post pro dan garap cover albumnya, cover singlenya. Oh, bukan cover lagu ya. Cover lagu bukan. Saya nggak bisa cover lagu. Suara saya nggak sebagus itu. Oke, berarti mau dirilis kapan, Mas? Mungkin Agustus akhir. Nyiapin semua kan harus pitching juga. Betul. Nanti dibantu ya. Pasti. Dibantu ya. Jadi Mas Gurdo ini kan punya fitness juga di Condok Catur. Kebetulan kita teman-teman skena itu banyak yang fitness ke sana. Mungkin dia bagusnya adalah menerapkan hidup sehat. Yoi. Meskipun berskena tetap hidup sehat gitu ya. Dan di momen yang tepat juga Mas Gurdo bisa ngambil hal-hal apa ya, positif. Aku pikir ini bagus loh Mas lo. Itu mungkin bisa jadi apa, lifestyle Mas. Ya haruslah. Ya kan, bisa jadi lifestyle di kehidupan kita, bahwasanya hidup kita biar seimbang Mas. Betul, gitu. Nah, betul. untuk saat ini di kondisi PPKM terutama Mas, di luar dari mungkin karir mungkin Mas Gurdo yang baru berjalan kan banyak nih Mas, bahkan yang sudah apa ya, band yang udah besar pun sangat merasakan Mas dampaknya. Mungkin untuk Mas Gurdo sendiri, selain karena punya fitnessan, punya usaha juga, apa yang dirasain Mas Gurdo di kondisi PPKM darurat saat ini Mas? Semuanya kayaknya merasakan hal yang sama. Semua kemarin ada cerita unik sih. Gimana Mas? Jadi saya tuh orangnya dari kecil memang dablek tuh bandel ya. Terus ada himbauan PPKM segala macem. Saya punya mindset kalau ketika tempat gym itu adalah pusat kebugaran, bukan tempat penularan. Betul. Itu kita bisa mengolah badan di sana, bisa refresh pikiran juga, ketemu orang-orang baru di sana. Kita bisa cari keringat di sana dan menaikkan imun sistem. Nah, pada satu hari ada nih orang satpol lah datang ke tempat kita, suruh nutup, tak ayeli. Loh Pak, ini kan ini pusat kebugaran, justru harusnya malah dibuka. Ya Mas, tapi ya mereka memang sopan sih, makanya saya juga kooperatif. Oh ya udah Pak, ini saya tutup, tak tutup toh. Terus tapi member-member ini pada ngeyel, maksudnya Mas bu tetap dibuka, gini. Ya wes, saya harus cari siasat toh. Tak tutup semua pakai kain. Bek kan kebetulan tempat usaha saya itu di pinggir jalan banget, dan semua kaca transparan kelihatan semua. Nah itu untuk melindungi privasi member, saya juga limiting juga di membernya. Memang member-member yang udah deket aja.
Terus udah deket dan udah artinya kan mereka juga menjaga ya Mas. Iya. Dengan klien, dengan member kan. Dan tetap Mas Gurdo tetap juga. prokes juga mereka tuh. Okay. Bagusnya itu mereka sampai sekarang tuh bisa ngerti itu loh kondisi. Karena sempet tak himbau toh, Mas kalau misal mau di sini dilalah nanti ada sidak lagi, mbok tulung di prokesnya, prokes aja. Nanti dilalah elek-elek ini kita juga kena sidak lagi masih ada penguatnya gitu. Karena memang keresahan kita kan akhir-akhir ini kan disuruh tutup tapi nggak ada solusi. Betul. Nah, di samping itu kita juga harus survive, bertahan hidup. Nah, salah satu-satunya cara cuma siasat. Jadi saya welcome member tuh dari belakang, terus biar anak sudah tetap running aja, biar tetap running untuk operasional doang, sama ngikut member aja biar nggak lari kemana-mana. Soalnya tempat lain juga tutup. Tempat lain tutup ya. Tempat lain juga tutup, gitu. Jadi ya tetap semangat aja lah. Jangan sambat. Ya sambat, saya kira wis ora iso sambat bosku, karena percuma, nggak bakal ada solusi. Artinya emang di kondisi ini ya sama-sama gimana kita. Ya aku senang sih artinya Mas Gurdo itu akhirnya bisa mengeksplor sendiri, di mana akhirnya dia bisa membuat satu movement dengan membuat musik, membuat video klip. Ini kan salah satu branding Mas. Artinya harus dipikirkan gimana kita jangan sampai dengan kondisi nanti yang mungkin kalau 100% normal sih mungkin masih lama Mas. Cuman kan jangan sampai akhirnya kita nggak berbuat apa-apa. Kita kan nggak tahu tiba-tiba nanti udah masuk new normal, kita setidaknya tuh udah punya amunisi gitu loh Mas lo. Artinya untuk saat ini yang bisa kita lakukan justru momentum, karena sekarang orang lebih banyak di rumah, lebih banyak pegang media sosial, ya bikin konten-konten lah Mas. Artinya biar itu ada activity untuk Mas Gurdo. Nah, untuk ke depan Mas Gurdo, artinya kan ada plan yang ingin dicapai dong oleh Mas Gurdo untuk karir mungkin ya Mas ya, untuk karir. Nah, itu apakah ada target tertentu untuk Mas Gurdo, pengen tour, pengen keluar negeri atau seperti apa gitu Mas? Kalau target tuh ada, kita juga kemarin ini masih sejauh wacana sih ya. Saya kemarin juga sempat ngobrol sama Mas Gandhi, sama Mas Jaki untuk membahas tentang trio. Kita trio vokal, trio nyadal. Jadi kita di sini merangkumkan tentang keresahan masyarakat kaum bawah. Kita bukan protesnya ya, tapi lebih ke ayolah kita move on, kita cari solusi sendiri. Karena campaign kita itu, kita lebih ke motivasi orang-orang menengah ke bawah yang memang mereka cari uang sekarang, dimakan hari ini juga. Itu jangan sampai mereka putus asa dan akhirnya nggak ada solusi, dan akhirnya banyak yang kasus bunuh diri juga. Karena itu yang mirisnya di situ. Perceraian juga pasti naik, angka perceraian naik juga. Nah, itu kita mirisnya di situ juga. Kasus ekonomi juga sangat mengkhawatirkan juga. Nah, itu yang bisa kita lakukan cuma menyemangati dari karya kita. Betul. Nah, itu masih diramu lagi, nanti kita bertiga juga akan dibantu sama Mas Mehmet lagi. Itu untuk target terdekat ya. Oke. Target selanjutnya nanti pasti saya sendiri album. Habis itu nanti mungkin ada ketemu sama beberapa teman kayak Mas Roni juga. Bisa dibantu untuk believe dan artinya distribusi lah ya Mas. Ya, untuk go internasional juga bisa. Betul. Amin. Gitu. Jadi kalau wacana menikah lagi enggak. Itu jauh. Main aman ya. Main aman. Jangan gitu toh bosku. Kok dipancing terus lu. Susah. Karena kelemahanmu itu Mas. Kalau enggak kayak gitu kadang kamu tuh nyepelein dalam hidup. Itu kan passion tersendiri bosku. Ya. Jadi tetap jauhi gula. Setuju. Karena jujur aja aku semenjak kenal Mas Gurdo, artinya semenjak olahraga bareng gitu kan, intens lah, artinya semenjak intens sama dia itu aku udah nggak ngonsumsi gula Mas. Jadi emang ya
air putih. Kalau teh ya teh tawar karena itu mungkin merasuki lagu teh tawarmu itu Mas. Jadi itu beberapa plan timeline yang aku pikir semua band juga pasti berharap ini akan cepat selesai, cepat bisa berkarya kembali dengan kondisi yang normal dan yang bisa kita lakukan ya seperti ini Mas, kita sharing, kita cerita, jadi kita mengenalkan bahwasanya di Jogja pun banyak banget band yang kompetitif yang belum tahu. Artinya di sini ada Mas Gurdo Pangarso, dia adalah salah satu aku pikir pemain lama di industri musik, terus dia terjun dengan solo karir dengan Teh Tawar yang mungkin teman-teman juga udah dengerin. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberi semangat juga Mas di teman-teman daerah karena ini ruang kerja kreatif itu justru malah banyak dari daerah-daerah yang lihat Mas, dari teman dari luar kota juga gitu. Jadi aku pikir ini bisa menjadi sinergi yang baik dan nanti setelah normal mungkin kita bisa undang juga ke program ruang kerja live. Sip. Terima kasih banyak ini Mas Gurdo sudah datang ke sini, udah sharing dan udah mau berbagi cerita untuk teman-teman biar semangat karena aku pikir nggak ada kata terlambat buat berkarya Mas. Betul. Thank you banyak Mas Gurdo. Tas dulu. Terima kasih Bos Mehmet. Thank you. Yang penting progres bosku. Ruang kerja live. Progres bosku. Tasnya bosku. Yoi.